Bismillah, Assalamualaikum teman-teman sekalian, Kenari Mania khususnya. Hari ini kita akan belajar menganalisa penyakit burung kenari ya, yaitu senot dan nyilet khususnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, kita persilahkan subscribe terlebih dahulu ya. Bunyikan tanda loncengnya, like, share, dan silahkan tinggalkan komentar. Kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan seputar penyakit burung kenari, silahkan bisa diketik di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kita akan jawab satu persatu. Jadi beberapa waktu yang lalu kita bikin video tentang cara perawatan burung mabung ya, ganti bulu. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisa atau mengetahui tanda-tanda indikasi penyakit burung kenari khususnya senot dan nyilet atau megabakteri ya. Ini kebetulan pas ada burung yang memang sedang sakit sehingga pas sekali untuk kita jadikan contoh ya. Yang pertama ini adalah sakit penyakit megabakteri ya. Megabakteri atau yang lebih terkenal dengan kurus atau nyilet. Ini ditandai dengan biasanya bulunya itu mengembang atau tidak rapi begitu. Dia mengembang atau mekrok gitu ya. Jadi tidak mengkilat singset seperti itu. Dan ketika dilihat di posisi daging pada dada itu, bagian tengah itu seperti mengecil, makanya disebut nyilet itu karena saking kecil dan dagingnya itu hilang begitu, sangat kurus gitu. Ini jadi burung itu biasanya dia makan masih bagus ya, makannya rakus, gerakannya juga masih lincah, sehingga banyak teman-teman yang tidak sadar ya kalau punya burung sudah kena nyilet atau megabakteri itu biasanya nggak sadar ya, karena dia makannya masih bagus. Nah ini seperti dalam video nih, dia masih makan bagus gitu ya, tapi nutrisi makanan yang dia makan ini dimakan oleh bakteri tersebut gitu ya. Nah, dalam istilah kedokteran itu megabakteri ya. Jadi semakin banyak makan tapi semakin kurus karena nutrisi makanan itu dimakan oleh bakteri, sehingga dia lemaknya hilang, dagingnya juga hilang. Kalau sudah parah ini maka karena dagingnya hilang teman-teman, jadi pembuluh darah itu dia akan menyempit, akhirnya akan pecah, sehingga biasanya daging yang kurus itu, yang hilang itu, kalau dilihat dia warnanya juga berubah menjadi menghitam, warnanya menjadi gelap gitu. Itu karena pecahnya pembuluh darah dan biasanya akan mati. Dan penyakit megabakteri atau nyilet ini adalah penyakit yang menjadi penyebab tertinggi kematian burung kenari khususnya, juga burung-burung yang lain. Ya, banyak orang mengira burungnya mati karena nafas atau karena hal yang lain, padahal penyebab kematian terbanyak atau penyebab kematian tertinggi dari burung itu adalah megabakteri atau nyilet. Ini sangat berbahaya sekali karena ketika mulai ada indikasi sampai matinya itu biasanya hanya dalam hitungan hari, seminggu atau mungkin 10 hari itu sudah termasuk lama. Kadang-kadang yang nyilet yang ganas itu sampai itu hanya 2 atau 3 hari sudah langsung mati kadang-kadang. Maka ini harus penting sekali untuk kenari mania sekalian, untuk kita belajar ya, supaya burung-burung kenari kesayangan Anda bisa ketika ada penyakit segera bisa ditangani, karena ini memang penyebab kematian tertinggi. Kemudian yang kedua yaitu penyakit senot ya teman-teman. Senot ini sebenarnya jarang ya, tapi lumayan juga ya, jumlah kasusnya tidak terlalu banyak memang. Ini juga sangat mematikan ya. Tapi senot ini biasanya dari mulai adanya indikasi sampai matinya itu biasanya butuh waktu yang panjang. Kalau teman-teman punya burung kenari khususnya, itu matanya mulai berair ya, seperti berkaca-kaca, seperti berair lah, seperti nangis begitu. Nah itu tanda awal ya, jadi dia stadium awal kena senot. Tapi biasanya dalam kondisi seperti itu, kalau belum muncul benjolan di mata, dia masih mudah untuk disembuhkan. Ini bisa pakai anti senot, produksinya Dr. Edi Budi Santoso, juga bisa dengan Spektovit, produksinya Dr. Jatmiko juga bisa. Kemudian kalau sudah dalam jangka waktu yang lama teman-teman tidak tanggap untuk segera mengobati, maka yang tadinya mata itu hanya berair saja,
ini lama-lama akan bulu-bulu di sekitar mata itu dia akan rontok dan akan muncul benjolan di daerah kelopak mata. Dan kalau sudah muncul benjolan, ini biasanya sudah agak susah. Kalaupun bisa sembuh, dia perlu pengobatan yang intensif dan butuh waktu yang panjang begitu. Kemudian setelah fase jendol, ada benjolan, bengkak, itu fase yang terakhir, stadium 4-nya itu dia akan pecah ya, seperti jadi seperti koreng begitu ya, sudah keluar koreng nanah seperti itu. Ini sudah biasanya untuk sembuh sudah sangat-sangat susah ya teman-teman. Ya, inilah dua penyakit yang sangat mematikan, megabakteri dan snot. Kita akan coba lihat secara langsung ya, indikasi atau kita lihat langsung di burungnya ya, mumpung ini pas memang ada yang bisa dijadikan contoh. Nah ini kelihatan enggak nih ya? Nah ini bagian mata bagian kiri ya teman-teman, ini kelihatan sekali dia sudah awalnya dia berair ya. Ini sudah bulu di sekitar mata sudah rontok ya, matanya juga sudah mulai mengecil gitu ya, kelopak matanya kendor, air matanya masih sedikit, dan di bawah mata ini masih sudah mulai ada benjolan ya, yang berwarna agak kuning agak kemerahan ini. Nah ini snot teman-teman, ini jangka waktunya panjang, dari mulai indikasi sampai kalau misalnya tidak sembuh sampai mati itu jangka waktunya panjang, bisa hitungan bulan teman-teman. Tapi memang sulit disembuhkan yang seperti ini. Oke, itu yang snot ya. Jadi teman-teman harus mengenali ya penyakit ini supaya burung-burung kesayangan Anda bisa segera diobati kalau sakit ya. Kemudian yang penyakit megabakteri atau nyilet, kita lihat dadanya ya teman-teman. Coba kelihatan enggak ya? Gak kelihatan ya, agak susah nih. Wah ini nyilet kurus ini ya. Ini kurusnya masih belum terlalu parah dan warna dagingnya juga masih cerah ya teman-teman. Jadi belum parah sekali, masih bisa diobati insya Allah. Oke, kita coba sekalian kita tunjukkan ya tutorial bagaimana cara mengobati. Kebetulan saya biasa pakai Spektovit teman-teman. Nah ini kelihatan Spektovit ya, ini produknya Dr. Jatmiko ya. Ini paling bagus ini untuk nyilet, ini saya anggap paling bagus, paling istimewa. Ini sudah saya kirim kemana-mana, dan 90% burung-burung yang kena nyilet itu pakai Spektovit sembuh ya, lebih banyak yang sembuh daripada yang tidak ya. Ini tinggal teteskan aja seperti ini. Bismillah. Nah ini untuk cukup 3 tetes ya teman-teman. Ini bisa dilakukan pagi, sore dan malam ya. 3 tetes 3 kali sehari, pagi, sore dan malam, masing-masing 3 tetes ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman, bagaimana cara menganalisa indikasi penyakit nyilet, megabakteri, dan juga snot ya teman-teman. Bisa perhatikan videonya supaya ketika teman-teman punya burung yang sakit bisa segera ditangani. Ini bisa pakai anti snotnya Dr. Edi Budi Santoso, juga pakai Spektovit juga bisa. Nah, mungkin sekian teman-teman. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bunyikan tanda loncengnya, dan like, share, dan silahkan tinggalkan komentar ya teman-teman, supaya kalau teman-teman ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab satu-satu. Permintaan video nanti bisa kita buatkan videonya insya Allah untuk tutorial pengobatan dan analisa penyakit.
Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.